Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk Anda semua. Ya, senang sekali untuk hari ini, hari Senin, ya, tanggal 14 Juli 2025. Alil hadir lagi menemani Anda di acara Ogi Baru Menyapa. Obrolan pagi seputar Baru Menyapa hadir setiap hari Senin hingga Kamis. Ya, dan pada pagi hari ini tentu di acara Ogi Baru Menyapa kita akan menemani Anda sampai beberapa menit ke depan, ya, sampai pukul 9. Dan tentu di acara obrolan pagi ini saya tidak sendiri, namun ditemani sama Bang Ilo yang saat ini sudah ada di studio 2. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Alil, selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi, ya. Dan salam sehat, salam demokrasi, salam formasi untuk semua teman-teman Bung Alil. Iya. Gimana kabar ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik-baik Bung Alil. Bangun lebih cepat, mengurus kicau-kicauan juga. Setelah itu ya bersiap-siap untuk menemani Bung Alil di pagi hari ini, hari Senin ya Bung Alil. Iya, Senin. Iya. Okay. Hari ini kayaknya hari pertama juga sekolah ini, masuk sekolah. Hari pertama masuk sekolah. Iya. Berbahagialah orang yang mengelola MBG Bung Alil. Kenapa? Ya kan kemarin kan dia istirahat Bung Alil. Oh begitu. Karena MBG itu kan tergantung dengan jadwal sekolah Bung Alil. Oh begitu. Karena mereka memberi makan anak sekolah kan. Iya. Oh begitu deh. Tapi bukan yang itu yang semua Om Wilo. Apanya? Itu terkait dengan apa nih? Kan ini kalau hari pertama sekolah ada saya lihat suronan apa edaran itu dari yang dari kementerian kemudian ke bawah ke bupati bahwa hari pertama sekolah itu ayah harus wajib katanya untuk mengantar di hari pertama sekolah. Oh iya. Bagus juga. Jadi orang tua laki-laki yang harus mengantar pertama datang ke sekolah ya. Iya. Yang penting dia juga tidak dischedule oleh pemerintah daerah untuk apel pagi-pagi juga, Bang. Tidak diberikan kelonggaran katanya. Oh, diberikan. Iya. Jadi memang hari ini hari pertama sekolah itu diberikan kebijakan bahwa yang ada anaknya yang baru masuk sekolah itu hari ini diberikan kebijakan. Melalui surat edaran saya lihat bahwa hari pertama harus diantar oleh ayah. Apa kira-kira maknanya itu Bung Alil? Karena saya juga belum terlalu apa makna kira-kira himbauan seperti itu Bung Alil. Supaya ini ayah terlibat untuk pengasuhan, bagaimana dekat dengan anaknya. Iya. Dan yang terpenting kabar supaya nih setoi ke demaga kok mengurus anak-anak gitu. Kok lo kayak mengantar aku sekolah. Iya. Nolak kapan? Iya kapan tuh? Karena memang kan selama ini yang paling banyak mengantar itu kan istri atau ibu-ibu. Mungkin juga salah satu makna yang ingin dicapai di sini adalah bagaimana mendekatkan ikatan emosional anak dengan orang tua laki-laki ya maksudnya Bung Alil. Supaya dia juga ada semangat, ada motivasi. Karena itu bukan hanya tugas ibu tapi juga tugas ayah. Iya.
Sama-sama dia. Iya. Sama-sama, apalagi kalau anak perempuan chemistry-nya itu ketemu kalau bapaknya yang nganter Bung Alil. Iya. Biasanya kan anak perempuan itu dekat sama ayahnya Bung Alil. Kalau laki-laki itu sebaliknya. Kalau laki-laki dekat kedua-duanya Bung Alil. Oh. Laki-laki tempat manja ke ibunya, tapi tempatnya minta duit itu ke ayahnya Bung Alil. Tempat minta duit di bapaknya, di ayahnya. Ayahnya, tempat bermanja di ibunya Bung Alil. Kesahnya itu ada di ibunya. Iya. Tapi ujung-ujungnya ke ayah juga Ujung-ujungnya ke ayah juga Bung Alil. Ada saya tiba-tiba teringat di dalam satu ceramah oleh Ustaz itu Bung Alil. Iya. Bahwa sebenarnya perempuan itu tidak wajib untuk mengurus dapur, tidak wajib untuk memasak ketika sudah berkeluarga, Bung Alil. Tidak wajib untuk mencuci, tidak wajib untuk dan sebagainya urusan-urusan rumah tangga itu. Jadi satu saja kewajibannya itu perempuan katanya Bung Alil menurut ini Ustaz adalah patuh terhadap suami. Patuh. Kalau mau masuk surga. Iya. Patuh saja sama suami. Jadi kalau suami suruh mencuci, suruh memasak ya memasak lah Bung. Yang penting patuh pada perintah suami. Tidak perlu dia harus mencuci, memasak, urus anak dan sebagainya, urusan rumah tangga, bersihkan rumah dan sebagainya, ngepel dan tak perlu Bung Alil. Satu saja yang harus dia lakukan perempuan itu Bung Alil ketika dia sudah berkeluarga, patuh dan taat pada suami. Jadi kalau suami suruh mencuci, suruh memasak ya harus diikuti itu Bung Alil. Jadi pada saat disampaikan oleh Ustaz, oleh ulama ini bergembira semua ibu-ibu ini. Wah, mantap Ustaz. Tapi dikunci dengan terakhir Bung Alil bahwa harus patuh sama suami kalau mau masuk surga. Akhirnya kalau suami suruh ini, waduh. Endingnya yang kurang bagus menurut dia. Seperti itu. Iya nih. Iya, Om Ilo. Ini pagi ini juga ada kabar juga ini. Kabar apa itu Bung Alil? Ini ada katanya sengketa lahan. Sengketa lahan. Gimana itu Bung Alil? Pemakaman berujung penutupan jalan wisata Lason Rai ini. Ya betul. Hari ini memang kita ingin bahas itu Bung Alil, makanya hari ini background saya itu kalau Anda lihat ini, ini backgroundnya Lason Rai ini ketika saya camping ground di sana Bung Alil. Bisa camping di sana deh? Bisa Bung Alil. Oleh karena itu ya sangat disayangkan karena itu kita angkat tema pada hari. Namun sebelum kita masuk ke situ Bung Alil, tidak apa-apa juga kita sampaikan kepada seluruh teman-teman kita pemirsa bahwa ada berbagai kegiatan yang sudah lepas sambut juga kayaknya Kapolres baru Bung Alil. Ada karena kegiatan. Itu atas nama OG Baru Menyapa di radio obrolan Bang Ilo dan Forum Masyarakat Sipil baru mengucapkan selamat kepada Kapolres yang baru Bung Alil menjalankan amanah di Kabupaten Baru ini Bung Alil. Tentu juga kepada Ibu Bayangkaranya Bung Alil. Sama-sama juga sama-sama bertugas. Kemudian informasi juga bahwa mulai pada tanggal 14 ini Bung Alil. Tanggal 14 itu sudah Juli. Ada operasi patuh. Tutuki jadi roda enak lengkap aja memang tak pesuk motor kota. Maksudnya dia lengkap kan kalau tidak lengkap kayak WSR kaca spion Bung Alil tidak bawa kelengkapan seperti STNK, SIM dan sebagainya, jangan coba-coba melintas karena pada itu nih pada akhir maka ada siping mah tu tak pasti paham tahu Bung Alil. Apa namanya operasi patuh Bung Alil ya. Operasi patuh. Sepatu Rodi apa harus patuh terhadap aturan yang ada. Operasi patuh itu untuk melihat tingkat kepatuhan warga Bung Alil terhadap aturan-aturan lalu lintas barangkali seperti itu supaya dia patuh kan Bung Alil. Kalau ada disanksi kan warning itu supaya mereka lebih patuh lagi.
untuk melengkapi Tanya Torje bukan untuk siapa-siapa, untuk dirinya. Alin atau Bung Alil ya. Iya. Apa biasa tuh nasang kada aku kada kasih sweeping padahal engkau mentomar pengumuman kada. Angka tu matu tanggal 10 Pak. Contoh agak senai operasi patu. Jadi cocok tasengyon nak maka de untuk ini masyarakat dek na lengkai anonna surat-suratna dek na lengkai agana senai kaca spion naga atau gaga lampu weser ga ago na senar. Iya, lampu weser, kaca spion dan sebagainya. Kaca jadi tepat di Cingme lampu stop. Iya. Pokoknya jangan ada celah. Pak biasa tuh sapa di biasa romai sapa dia enggak perlu sapa. Jadi palengkap memang nih. Palengkap memang nih. Kamu pak tutup pintirin aku perlu palengkap tuh Ibu. Iya. Ya kan seperti itu. Dan jangan merubah-rubah apalagi kalau kan lapo agak sendiri hubungan. Iya malico itu. Malopo itu. Jangan coba-coba melintas. Apa engkau wita apa kujupan lagi ta? Katu agak sana tugu ita. Kenal po mana ngita anu nakon? Kenal po di pas kilo pak itu. Iya. Kakuro tugu kenal pot tapi dia berbentuk agar. Ternyata hasil tane ro. Ero kandalepo bogar asana racing kenal po racing engka mana ni pak depung akro nape bantaji taugu kada ba ya nah jadi operasi patu ini Bung Alil berlangsung selama 14 hari ke depan Bung Alil ya. Jadi seplop pason artinya 2 minggu Bung Alil. 2 minggu nih. Dan mengenai tempat-tempatnya ya pasti di jalan raya Bung Adil, tidak mungkin di udara dan di laut kan. Cuma biasanya kan tidak ditahu di mana. Iya. Jadi ya yang penting menurut saya ini jangan kita menganggap bahwa nanti ada operasi patu baru kita melengkapi segala sesuatunya Bung Adil ya. Jadi ya memang harus dilengkapi meskipun juga tidak ada operasi patu. Memang kanja nih jema kuku Bung Adil pada biasa rumai rio marjing. Mana bera Demena berani temesun aku dena lengkap apa pakai helm apa dan kalau sekarang saya lihat kayak di Parma santai mani orang Bung. Tapi maku kuang itu Bang Ilo dia nama jingri tapi engkau foto tahu foto iya foto kada dek na helengnya bahaya lampu merah deh kiring gitu matu surat cinta makanya mana ke surat cinta nama aku Bung Alil iya Nako foto nako pas selingkuh te lono te dua. Itu bahaya itu malah itu garek kamera itu tembus namu kecari bengang. Hati kamu baru nek nisa. Iya di masana kok kuki loka ki Jepang dang we. Angka metong kan map hidup-hidup. Iya begitu. Jangan coba-coba. Jadi nanti kalau mau berurusan ya mohon maaf ada pelanggaran ini nggak mati sih tahu. Sumpah mah begitu. Memang tapi sebenarnya ini juga memang harus mega topa sosialisasi na wero Bung Ali. Karena pahangi masyarakat luas sipak kampung ya agak boleh makan kapal ipoto kapal tapa kalau mati yo bima pangewangi padahal disuruh ni Mahkamah Jati lah. Tapi seandainya kau waktu nero dari kepolisian apa masuk di sini masuk di Ogi baru menyapa nading tamak ku bisa nanti Bung Alil itu kita sampaikan WA saya teman-teman di lantas di sana kalau ingin masuk kita membahas apa-apa saja ya karena saya dan tidak salah itu Kapolda Sulsel menekankan ada 8 pelanggaran tersebut adalah menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi di bawah umur, berboncengan lebih dari 2 orang, penggunaan helm dan knalpot tidak sesuai SNI, berkendara dalam
apa itu Bung Ali? Pengaruh alkohol. Oh, mabuk irik ini. Ya bahaya pengaruh alkohol Bung Ali. Biasa tuh anggota BNR ya se kampungnya robul-bulu malah berapa 5 dua mabuk tonil leso itu bahaya Bung Ali. Dan memang ini sebenarnya harus ditertibkan ini yang orang mabuk ini tidak boleh berkendara kalau sudah konsumsi alkohol Bung Ali. Dulu itu banyak orang baru kasihan ya meninggal itu Bung Alil kecelakaan itu hanya karena dari di perbatasan di situ sampai minum. Lesi mabok lepang itu teree nasengi. Naseng kapang anuna. Naseng maju ayo nalepe polmon. Sih. Ternyata di bagus ini Bung Alil. Ya ternyata ditelusuri ternyata maboi. Alkohol Bung Alil. Ada alkohol yang ikut berpengaruh di situ kemudian melawan arus. Kemudian menggunakan tanda nomor kendaraan tidak sesuai ketentuan Pak Mega itu biasa gaya-gaya Bung Alil. Oh iya. Iya bikin plat yang model-model sekarang lah itu tidak boleh, yang harus memang sesuai dengan yang dikeluarkan oleh lalu lintas Bung Alil. Iya. Serta berkendara melebihi batas kecepatan, wah bahaya tuh ya Bung. Iya. Peri-periaman yang matu mabala kena prit. Iya. Jadi semua rangkaian yang ada 8 yang merupakan instruksi Kapolda ini menurut saya ini satu hal yang sangat baik sebenarnya untuk keselamatan warga juga Bung. Iya, tapi makukuangi ta Omilo. Apa biasa ko ero oto na motorona narubah. Iya. Merubah platnya ya. Merubah plat, kemudian model juga. Iya, betul. Biasa wita standarna maka tanre tapi nau memang tajima pance jadi aku agak sende palang tas sengke ni betul jadi termasuk apa di mana tapi nasi satu lenero Omiladi. Iya betul. Jadi ada dulu teman saya itu Bung Alil, mobilnya itu dikasih ceper semuanya Bung Alil. Iya. Akhirnya mobil itu pun juga tidak bisa digunakan masuk ke daerah-daerah Bung Alil. Iya. Karena tidak bisa melewati palang-palang dan polisi yang tertidur Bung Alil atau polisi tidur. Iya kan? Iya. Jadi apa juga gunanya, justru menghambat kan Bung Alil. Tapi itulah gaya-gayaan beda lah kalau misalnya konteks hanya untuk kepentingan konteks saja. Tidak dipakai mobile ya mungkin. Tapi kalau dipakai mobile ya atau seperti mobil-mobil sport dari orang-orang kaya Bung Alil ya yang bisa langsung dikenop saja langsung naik lagi sedikit suspensinya kan bisa gitu. Kalau tidak waduh kasihan, repot, banyak yang repot Bung Alil. Ya, sebelum dilanjut Omilo ini ada komentar di bawah, masyarakat dituntut untuk patuh. Pejabat seharusnya juga dituntut untuk jujur. Wah, ini masyarakat sangat dibebani dengan berbagai pajak. Tapi hasil pajak banyak dikorupsi. Makan pun dikenakan pajak. Informasinya peratusin Intel TikTok. Wah. Jadi sekarang tidak ada yang negara ini memang masih bersandar sama pajak Bung Alil. Iya. Cocoknya sengero anggota Bung Alil. Masuki pole bolae, misalnya tamaki pasae. Iya. Karena memang nih pajak agar ya kan pajak retribusi iya sekilo boleh menreki pandang misalnya Bung Alil pakai balanca karena memang nih pajak karena ada pajak makanan Bung Alil kan tamat sih ke jalan tol pajak sih Bung Alil makam aja sih dan seterusnya belanja pakaian belanja apa dan semua itu pajak semua ada pajaknya. Jadi hidup ini negara kita ini Bung tidak bisa tanpa pajak padahal negara kita ini negara yang berlimpah sumber daya alam tapi begitulah Bung Alil keadaannya faktanya engkau sekelompok yang menikmati kapang. Iya. Di sisi lain ada kelompok-kelompok tertentu yang menikmati. Oleh karena itu kan orang-orang yang idealis, ekonom idealis yang sosialis di Indonesia, misalnya seperti Adi Sasono, kemudian kayak siapa ya, yang kemarin Faisal Basri dan sebagainya almarhum itu menginginkan itu bagaimana dikembalikan itu pasal 33 ini Bung Alil di Undang-Undang Dasar 1945. Ya kan di situ jelas sekali Bung Alil bumi dan air dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Bung Alil. Jadi
Tapi sekarang kan berbeda dalam konteks itu, boleh hanya segelintir. Coba bayangkan di Indonesia ini hampir sepertiga kalau saya tidak salah ekonomi kita itu sudah dikuasai oleh konglomerasi, Bung Alil. Tahu kayak tahu orang kaya gini. Iya, begitu Bung Alil. Padahal seperti kayak tambang apa dan sebagainya itu kenapa sih tidak dikelola saja oleh negara, Bung Alil ya? Yang besar itu betul-betul Bung Alil ya. Tapi ya begitulah kenyataannya, Bung Alil. Kan aku negara yang kelola agak seneh. Nolai kapang dia nolai mak jama, lo mi menikmati. Ya, tapi seburuk-buruknya kalau masih negara, ada label negara di situ. Masih ada yang kembali ke rakyat dibandingkan dengan swasta murni atau apalah seperti semacam itu, Bung Alil ya. Karena kan jelas di dalam undang-undang itu. Seperti bunyinya ya, seperti itu. Iya, kasih komentar di bawah ini, Ibu Lilis ini. Pemberlakuan sistem ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, katanya meningkatkan pelanggaran. Wah. Natambah ini pelanggaran kayak neo aku kue. Iya. Artinya menambah jumlah potensi pelanggaran yang mengakibatkan orang mengeluarkan denda kan kalau di pelanggaran itu. Dan itu kan banyak orang yang tidak paham. Oleh karena itu menurut saya harus juga intensitas sosialisasinya itu kencang, Bung Alil ya, dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini lalu lintas, Bung Alil, ke masyarakat di lapis bawah. Karena kalau tidak ini memang berpotensi menimbulkan pelanggaran dan sayangnya nanti orang turun mengurus misalnya perpanjangan SIM dan sebagainya baru mereka ketahuan bahwa ada pelanggaran dan disitulah biasa terjadi konflik karena mereka tidak sadar bahwa dia melanggar, Bung Alil. Iya. Pada rekan kok tidak sadar memakai sabuk pengaman. Iya. Napa sadar aku kadang, kemap hidup-hidup puran itu. Contoh misalnya kita lengkap saja di lampu merah, Bung Alil ya. Kita lengkap pakai mobil nih, lengkap pakai safety belt dan sebagainya. Tapi kelihatan kita di situ menggunakan handphone, Bung Alil. Maka nih driver online nih mulai main berujuk pandai nasangnya HP mina jama koto cede ya biasa maker kereta ke cede HP sih mulai karena maku baru aja taruh metu HP anak kiol. Iya. Padahal tidak boleh kalau pengendara itu aturan keselamatan, Bung Alil. Iya, jadi maga nih perlakuannya. Enak kena tuh matu tilang ya biasa di banyak makam para kepada anggota sedikit keluarga 5 kila lengoto deh. Biasa tahun ini nasa ngalena Bung. Apa ya penumpang jadi meskipun dia pakai audio, Bung Alil ya. Tapi kan tetap dia konsentrasinya terbagi karena kecelakaan itu hanya persoalan detik saja, Bung Alil, kalau kita lalai di atas kecepatan 80 km per jam. Apalagi kalau power steeringnya itu cedek bawan tuh. Cakal edek kibat sudah. Apa pura ini lo rasakan ya, Bung Alil. Linya ya peringrang itu gara-gara makro. Oke, Bung Alil, kita kembali ke laptop. Bahwa tema kita hari ini adalah Lason Rai Beach. Jadi saya pernah menulis di dalam satu berita, Bung Alil, bahwa untuk mencari solusinya ini pemerintah harus turun tangan, Bung Alil. Dia harus turun memediasi, memfasilitasi agar ada titik temu. Meskipun sebenarnya dalam konteks hukumnya tetap berjalan, tetapi Lason Rai ini tetap harus buka. Karena itu juga kan ada menyerap beberapa lapangan kerja, kemudian ada juga retribusi yang masuk. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Anda kira-kira masyarakat teman-teman yang hadir pada pagi hari ini terkait Lason Rai Beach ini? Karena ini objek wisata yang lagi viral. Kasihan orang dari Sopeng, dari Maros, dari mana mau menikmati itu datang ke Baru harus pulang dengan gigit jari karena dipalang untuk sampai hari ini, Bung. Setidaknya sampai hari ini masih dipalang, Bung Alil. Iya, informasinya ini yang dikutip dari teraswaktu.com ini, sengketa lahan tempat pemakaman umum TPU di Dusun Ujungnya, Desa Batu Putih di Kecamatan Sopeng Reaja, Kabupaten Baru memicu aksi protes warga yang berujung pada penutupan akses jalan menuju objek wisata Pantai Lason Rai. Jadi warga memanfaatkan bangunan pos keamanan lingkungan atau pos kamling di situ yang berada di sekitar lokasi untuk memblokade atau memblokir ini jalan masuk ke rewisata.
Iya. Ya, jadi penutupan ini telah berlangsung sejak sekitar sepekan, seminggu nih lah Bu. Ya. Jadi informasi ini yang kami kutip dari teraswaktu.com, Kepala Desa Batu Putih Jaharudin membenarkan bahwa pemblokiran jalan dilakukan warga sebagai bentuk penolakan terhadap pemagaran lahan pemakaman yang oleh pihak tertentu. Jadi warga menolak pemagaran lahan TPU ujungnya yang dilakukan tanpa disertai bukti kepemilikan. Nah, jadi memicu keresahan dari penolakan dari masyarakat ini. Ya, jadi apa yang disampaikan tadi bahwa untuk Anda yang lagi menonton atau mengikuti acara ini, yang ingin berkomentar terkait dengan ini Lason Rai, ya tempat wisata yang ada di Desa Batu Putih, silakan. Ya, apa kira-kira solusinya ini yang ingin disampaikan? Apakah solusi yang harus ditempuh? Oleh apalagi ada Ibu Lilis di sini, Bung Khalil, ada orang hukum ya, mungkin bisa juga memberikan komentar ini, Bung Khalil. Iya. Karena sayang ini merugikan kita dan persepsi orang luar terhadap Baru itu sedikit agak terganggu dengan ini, Bung. Bagaimanapun ada efeknya kan. Iya. Karena bisa saja orang mempunyai interpretasi yang berbeda. Apa maruai hampir setiap hari ramai, tiba-tiba ada lagi masalah seperti itu. Ya, jadi untuk Anda yang ingin komentar terkait dengan Lason Rai ini, ya penutupan jalan menuju ke Lason Rai ini, ya silakan Anda bisa komentar di di TikTok ya. Nah, TikTok, kemudian bisa juga di YouTube atau di Facebook IG Radio. Iya. Ataukah yang ingin bicara langsung boleh juga. Iya. Dengan menekan menelpon. Iya, betul. Kemudian bisa dimulti juga Om Milo. Ya, siapa tahu ada yang ingin bicara langsung di sini boleh. Di multi saja, nanti kita terima di sini yang memang serius ingin menyampaikan apa pendapat Anda terkait dengan Lason Rai ini. Mungkin ada solusi juga yang ingin disampaikan, boleh. Begitu mungkin Bang Ilodi. Apalagi kalau warga di sana, Bung Khalil ya. Iya. Pasti kan mestinya bangga ya, Bung Khalil, dengan kehadiran banyak warga yang datang berkunjung, bukan hanya dari Baru tapi dari luar daerah, Bung Khalil. Nah, kalau sekarang ini betul-betul lumpuh, tidak ada kegiatan di sana. Kalau Anda lihat background saya ini ya memang tempat ini sangat bagus. Layaknya kita berada di pulau kalau kita berada di sini, Bung Khalil. Iya. Itu saya lihat banyak orang mentong di yang pengunjung itu 2 minggu lalu kayak itu, Bang Ilo. Iya. Ya, jadi untuk Anda semua yang ingin berkomentar, silakan Anda bisa komentar terkait dengan Ibu Yus, kalau bisa naik Ibu Yus. Iya. Ada juga Ibu Lilis. Ibu Lilis ya. Silakan, kita tunggu ini komen-komentar. Jadi awalnya sebenarnya itu, Bung Khalil. Jadi sejak ini dibuka dan mulai dikelola dari secara profesional, bukan profesional, mulai dikelola dengan baik maksud saya. Itu kan antusiasme wisatawan yang datang itu luar biasa, Bung Khalil ya. Jadi saya malam minggu dua minggu yang lalu saya bermalam minggu di sana, bermalam memang. Dan mulai dari hari Jumat itu, Bung Khalil, sudah ramai orang pasang tenda, jadi bermalam orang di sana. Bermalam, dan pada saat hari Minggu itu memang boleh dikata macet orang masuk, macet kendaraan masuk. Itu kan akses jalan di situ cuma satu, Bung Khalil, dan itu pun juga tidak bisa berlawanan arus ya, cuma satu, buka tutup lah ceritanya seperti itu, Bung Khalil. Nah, ruangan parkir yang ada di dalam itu memang sudah boleh dikata penuh, sehingga dia mengambil masuk ke lokasi jalan yang menuju ke pemakaman.
Nah, mungkin karena pengalaman itu sehingga pemilik ini mencoba melakukan expand parkirnya, memperluas tempat parkirnya mungkin di sebelah pemakaman, Bung Alil. Yang ada di sekitar situ karena mereka merasa bahwa bagian dari pemakaman itu adalah bagian juga mungkin dari lokasi yang dia beli. Ini kita tidak tahu, kita hanya menduga saja, Bung Alil. Nah, ketika itu ada keinginan seperti itu, saya juga dapat informasi juga mengambil pengacara dan sebagainya. Disitulah masyarakat melakukan penolakan, Bung Alil. Rame-rame ke kantor desa, dari kantor desa tidak ada temu, akhirnya dia memblokade jalan dan sampai hari ini belum ada titik temu, Bung Alil. Dan memang tidak ada akses menuju di situ jalan darat, cuma satu saja. Itu pun juga bukan jalan milik daripada Lasondra Beach memang. Oleh karena itu saya mengatakan, Bung Alil, memang harus kerjasama sebenarnya di sini Lasondra Beach, harus baik-baik kerjasamanya dengan warganya dan pemerintah setempat, Bung Alil. Ya pemerintah lah, karena pemerintah kan juga pasti kalau dia memberikan instruksi ke warganya bahwa sudahlah nanti jalan kita cari solusinya. Jadi selalu saya katakan begini, kenapa itu investasi selalu dibarengkan dengan pemerintah, ada namanya CSRNS. Kecil-kecilan seperti inilah, Bung Alil, supaya tidak ada efek-efek sosial, supaya mindsetnya sama untuk melihat. Karena bagaimanapun juga ke depan, pastilah Lasondra ini punya multiplier efek ekonomi untuk warga yang ada di sekitarnya, Bung Alil. Iya, banyak penjual-penjual di situ. Di dalam belum, Bung Alil, masih dikelola oleh orang yang punya Lasondra ini, Bung Alil. Termasuk parkir sebenarnya, karena parkir di dalam Lasondra itu mungkin juga ada beberapa bersaudara keluarga lah, jadilah yang kelola parkirnya. Seperti itu. Jadi memang ini tidak terlepas dari konflik sebenarnya, tapi konflik keluarga sudah selesai. Nah ternyata konflik keluar lagi yang belum. Mestinya kalau ke depan itu, Bung Alil, Irakan Jana, karena kita menyadari nih bahwa perlu ada keterlibatan pihak lain karena jalan juga kita tidak mandiri. Beda kan kalau kita yang membuat jalan sendiri menuju akses ke kita, Bung Alil. Ini kan bukan, ini jalan umum, Bung Alil. Swadaya masyarakat untuk menuju ke lokasi pemakaman. Mestinya memang menurut saya harus ada kerjasama yang baik. Katakanlah berbagai retribusi misalnya dengan desa, itu kan bisa dibicarakan dengan baik, Bung Alil. Dengan yang punya lahan dia yang punya lahan, dengan atau juga bisa melibatkan anak-anak muda yang ada di sana. Apa itu komentarnya, Bu Lilis? Kalau pakai headset boleh, tidak apa-apa. Mungkin yang tadi ini masih terkait dengan yang foto-foto itu di jalan. Dikasih Dan untuk yang ingin berkomentar terkait dengan apa kira-kira solusi ini terkait dengan penutupan jalan wisata Lasondra, mungkin ada komentar yang bisa menemukan solusinya, ataukah bagaimana keadaan memang di sana, apakah yang terjadi, kenapa bisa ditutup? Mungkin ada yang lebih tahu apa yang terjadi di sana, bisa juga berbagi informasi melalui acara kita di Oge Baru Menyapa. Ini kita undang siapa? Ada Bu Lilis tapi belum bisa gabung ini. Silakan Ibu Lilis, yang siapa tahu ada yang ingin bergabung, berkomentar di pagi ini, silakan. Kita nantikan. Selamat bergabung untuk Bang Ai. Ada WTMA, selamat bergabung untuk Anda. Dan mudah-mudahan pagi ini Anda semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat bersama dengan keluarga. Dan kita lanjut. Awela, kalau potensi yang ada di Lasondra ini, memang bagaimana kita lihat di sana ini?
Kalau jadi La Sondra ini Bung Alil dia potensinya itu kan pasir putih. Oh iya. Pasir putih yang bersih. Ya. Akses dari jalan raya itu sangat dekat Bung Alil, tidak sampai 1 kilo mungkin. Kemudian airnya relatif tidak terlalu dalam juga Bung Alil ya, meskipun ini dalam keadaan ya air surut ya Bung Alil ya. Yang kedua, di situ kita view-nya bagus Bung Alil, karena kita bisa melihat pemandangan yang cukup bagus, lampu-lampu dari galangan kapal, dari lalu lintas kapal yang masuk, karena dia dekat dengan pelabuhan Awarange dan galangan kapal Bung Alil. Jadi kalau malam itu sangat bagus pemandangan untuk melihat dan menjadikan background sebagai foto Bung Alil, itu cukup bagus. Kemudian gazebo sudah ada cukup. Ini sementara mau bikin beberapa villa sebenarnya di sana. Dan areanya memang sedikit agak luas. Seandainya tidak ada kuburan di situ Bung Alil, ini sebenarnya bisa menjadi objek wisata yang dikelola oleh swasta dan dikelola juga oleh pemerintah, karena dia modelnya model U Bung Alil. Jadi dia ke selatan itu lagi pesisir laut. Memanjang itu Bung Alil, pasir putih. Jadi sebenarnya tempat-tempat ini masih bisa digunakan. Cuma kan ada pemakaman. Jadi saya ulangi lagi kembali yang pernah saya katakan ke Iro tanah Toriolo tak Romeriolo Bung Alil. Nako engka keluarga rek meninggal almarhum tapa kumi wirin natasi nasa parang ngonrong. Karena waktu itu belum ada pemahaman terkait dengan objek wisata. Yang penting terpencil dia rasa. Jadi hampir semua objek wisata yang ada di daerah itu kalau saya lihat, terutama di pesisir mau di Pindrang mau dimanapun pasti ada kuburan Bung Alil. Ada pemakaman ya, maksudnya seperti itu. Nah seandainya tidak, kayak di Kuta Bali kalau dia ada di sana Bung Alil. Bagus memang view-nya bagus. Nah, kalau malam itu kita bisa mancing, kita bisa turun air itu masih sedikit agak asri lah lautnya itu Bung Alil. Karena ada beberapa karang-karang, jadi bisa cari kerang-kerangan, bisa juga dapat ikan. Kalau kita turun Mas Sulo istilahnya orang dulu Bung Alil. Tapi bisa JP Mas Sulo di situ? Itu mungkin salah satu daya tarik. Ya. Bisa pi Mas Sulo? Bisa Bung Alil. Makanya saya suka karena saya ingat waktu masa kecil saya itu dilajari. Kalau gue biasa kulajari Mas Sulo buka Bung Alil. Mas Surmia bu na tomba agak kusik di bola itu napakano. Saya di keluarga. Nah kebetulan ada adik-adik mahasiswa banyak tinggal di situ, jadi ada yang menemani lah. Kanjana terus kok lo kaki mana sapa buka Mas Sulo buka na ipasadiangi ala-ala di. Ipasadiangi tombak kemudian sampai ipasadiangi. Iya, jadi daya tarik juga itu. Daya tarik Bung Alil. Iya. Jadi tapi kamu Toma bukan agak di? Ada. Oh enggak mah. Kok kada lentang kayak runtuh kok tamat ada kada lentang itu kayak runtuh. Oke teman-teman, tetap layar. Iya, jangan lupa. Biasanya memang begini Bung Alil, kalau kita break ini Jumat, Sabtu, Minggu, masuk di hari Senin ya pada sibuk semua teman-teman. Iya, kalau Senin kan dimaklumi karena ini hari pertama, apalagi ini bapak-bapak ini, ayah-ayah ini mengantar anak-anaknya ke sekolah. Iya, apalagi hari pertama sekolah. Iya. Selamat pagi untuk Friadi, selamat bergabung. Ya, Pak Wahyudin Suyuti, selamat bergabung untuk Pak Wahyu. Ini Pak Wahyu sebenarnya perlu komentar juga ini Bung Alil, karena dia lama di pariwisata ini, meskipun sekarang di sosial ya. Artinya begini, pemerintah sekarang kan kita mendorong ini bagaimana sektor pariwisata bisa bangkit, sehingga bisa juga ada PAD dari daerah, terutama lapangan kerja lah Bung Alil. Nah ini sudah ada ini, tinggal kolaborasi saja menurut saya ini Bung Alil. Aduh sudah luar biasa ini. Kolaborasi dengan siapa ini Bang? Ya pemerintah dengan swasta Bung. Oh begitu. Ya. Tetap harus ada keterlibatan pemerintah di situ. Ya, menurut informasi bahwa swasta yang kelola ini La Sondra ini? Iya swasta. Jadi kalau saya dengar tidak salah China dulu kan yang punya itu Bung Alil, yang beli itu lokasi kemudian dijual. Jadi ada Pak Haji siapa namanya di situ yang beli, sementara itulah yang mengelola juga sekarang Bung Alil.
Oh, jadi sekarang sudah bukan CNS yang bukan menurut informasi dari warga setempat. Iya. Jadi memang daya tariknya di sana Bung Khalil karena ada pelabuhan tradisional Warangnya kan. Iya. Nah, itu indah itu kalau kita masuk. Apalagi kalau malam-malam ini. Dan terlebih kali kalau malam. Dan di luar itu Bung Khalil di pinggir jalan kan terkenal selama ini Warangnya tempat jual ikan dari laut yang enak dibakar Bung Khalil ya. Biasa bale batu. Oh ya bale batu ya. Kakak tambak, engkau bale barona, engkau kurun dan segar-segar semuanya Bung Khalil. Jadi kalau loke matunu-tunu bale Bung Khalil. Nah kodek gagerun tuh loke male maripo Pergi saja beli di luar, di situ baru kita bakar, itu sudah luar biasa. Makanya banyak orang senang yang datang Bung Khalil. Nah, ini nanti ini masyarakat sebenarnya masyarakat lokal yang punya perahu di situ. Kalau dia memanfaatkan itu Bung Khalil, dia sewakan perahu-perahunya, ya kan? Nah, kemudian bisa dipakai mancing, bisa dapat banyak lagi ikan itu Bung Khalil. Atau nanti juga pengelola ini kan pengelola belum menyediakan seperti jet ski, belum ada banana boats, belum ada yang lain-lain Bung Khalil ya. Kalau dia sudah juga siapkan itu sama yang dilakukan di Parepare yang dilakukan gebrakan baru wali kota ini, saya yakin itu lebih ramai di sana. Itu saya lihat kalau di Pare, itu kayak yang ada yang pantai itu, ramainya kalau sore. Ramai Bung Khalil, memang ramai karena pas di tengah kota kan Bung Khalil, di pantai situ. Iya. Oke, Pak Wahyu selamat bergabung. Iya. Selamat mengikuti acara kita. Iya, kalau boleh ya bisa ikut gabung di sini berkomentar ya terkait dengan tema kita pagi ini, yaitu terkait dengan penutupan jalan wisata Lason Rai ya, jadi oleh warga setempat ini. Nah, jadi silakan Anda bisa komentar pagi ini bersama kita di sini di acara obrolan pagi atau Ogi baru menyapa. Iya, ini ada Ibu Lilis sudah bergabung bersama kita di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, agak kereba Ibu Lilis. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan sehat-sehat Ki bersama dengan keluarga. Iya. Ibu Lilis, ini kita bicara terkait dengan yang terjadi di jalan masukin menuju wisata Lason Rai ini, terkait dengan penutupan oleh warga di sana. Iya. Bagaimana komentar ini? Apa kira-kira solusinya yang bisa dilakukan oleh pemilik ini, yang pengelola Lason Rai atau pemerintah desa atau pemerintah daerah? Iya. Ya, secara personal ya, bukan dari sisi secara akademik ini yang dilihat, karena kita sebagai warga baru, saya juga sempat memantau itu dan bahkan pernah melakukan satu kegiatan waktu masih aktif di lembaga penyelenggara, melakukan kegiatan sosialisasi di sana, dan memang indah waktu itu masih belum tertata seperti sekarang ini ya. Iya. Tahun berapa itu ya, 2020 ya kalau tidak salah. Kami melakukan kegiatan itu dan beberapa teman-teman dari unsur lain juga terlibat untuk melakukan kegiatan yang sama di lokasi. Nah, kalau saya ditanya terkait dengan kira-kira pandangan untuk penutupan akses ke tempat wisata itu, saya bertanya pertanyaanku seperti ini, apakah memang sudah ada komunikasi yang terbangun antara pemerintah setempat dengan pemilik lahan tersebut? Itu yang pertama. Kemudian status tanah tersebut, status tempat itu apakah memang SHM ataukah guna usaha atau apa? Ini kan yang kita belum tahu seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga, kalau saya sih ya melihat polemik yang terjadi, mestinya memang perhatian pemerintah dalam hal ini dinas pariwisata ya, diminta atau tidak diminta, mestinya langsung turun ke sana untuk melakukan peninjauan supaya ada win-win solution yang diambil sebagai langkah awal untuk mengantisipasi jika misalnya terjadi hal-hal yang
seperti yang terjadi saat sekarang ini, karena tidak ketemunya antara pemilik lahan dengan pemerintah, maka ya terjadi penutupan akses. Nah, coba dibangun komunikasi baik pemerintah setempat maupun perhatian dari pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait untuk melakukan atau membangun komunikasi yang intens supaya tempat-tempat wisata seperti yang sekarang ini yang banyak sudah menjadi perhatian masyarakat itu bisa semakin meningkat, karena kalau ini dibiarkan berlalu, ini justru akan istilahnya menutup secara tidak langsung tempat itu. Ya, kalau secara personal ini ya Bang Alil, Bang Lo, saya sih seperti itu pandangannya untuk sementara. Jadi, harus ada komunikasi yang terbangun baik antara pemerintah setempat maupun antara pihak-pihak terutama dinas pariwisata, ya harus paling tidak turun ke sana untuk melakukan peninjauan kira-kira apa yang menjadi alternatif, apa memang yang diinginkan oleh masyarakat, supaya kalau memang bisa dilakukan, pemerintah misalnya bisa mengambil tindakan, ya kenapa tidak, ya kan? Seperti itu saya kira. Terima kasih. Iya, oke. Itu Bang Ilo. Jadi menurut Ibu Lilis ini, ya harusnya pemerintah turun atau terjun langsung ke lokasi, bagaimana solusi. Iya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Lilis, Ibu Lilis. Selalu Bu Yus kita sebut, kalau kita sebut nama kan baru-baru kita menghadiri acara duka ini, jadi masih selalu terbayang-bayang itu melihat wajahnya itu Ibu Yus itu, Bu. Saya ada di depan, tapi selalu masih disebut. Oke, mohon maaf yang sebesar-besarnya Ibu Lilis. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Lilis memang benar, Bu Ngalil. Terlepas dalam konteks hukum siapa yang berhak atas klaim lokasi pemakaman itu, Bu Ngalil ya. Menurut saya pemerintah memang harus turun, dan kalaupun misalnya pemerintah desa tidak cukup, memang pemerintah di daerah, di kabupaten ini juga harus turun, karena fungsi mediasi dan fasilitator itu tadi, fasilitasi itu Bung Alil. Mungkin ada titik temu dalam arti bahwa proses hukum tetap berjalan nih. Siapa yang berhak untuk di lokasi pemakaman itu Bung Alil. Karena ini kan kelihatannya bahwa ada keinginan pemilik Los Angeles Beach untuk memperluas areal parkir. Bung Alil ya, dan di samping daripada lokasi pemakaman, sementara masyarakat mengatakan lokasi pemakaman itu sudah ada sejak dulu. Kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah bagian dari Anda punya, berikan buktinya apa? Kalau saya sih misalnya, meskipun Lasondrai merasa bahwa dia punya cukup kuat bukti secara hukum bahwa dia memang yang punya, tapi Lasondrai Beach ini harus memberikan solusi kepada warga, mencarikan tempat alternatif lokasi pemakaman. Kalau perlu dia belikan lokasi, Bung Holil kan. Jadi itulah yang dimaksud tadi Bu Lilis, win-win solusi. Iya, Bung Holil. Karena bagaimanapun juga tidak bisa juga jalan ini swasta tanpa ada katakanlah kerjasama atau koordinasi dengan pemerintah. Seperti itu, Bung Alil. Oh iya. Ada yang batuk kayaknya. Iya ada. Kita ini ada Pak Wahyudin Suyuti yang sudah bergabung ini. Sebelum kita menyambut beliau, ini ada komentarnya di bawah ini. Membangun sektor pariwisata perlu kolaborasi banyak pihak, akademisi, pengusaha, masyarakat, dan media. Kita sampai dulu ini, kita sapa dulu Pak Wahyudin Suyuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Alil, Pak Ilham, dan semua teman-teman yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ini, Pak Wahyu? Alhamdulillah, suara saya masih terdengar. Iya. Berarti itu bukti bahwa masih sehat. Alhamdulillah. Iya. Mungkin ini terkait dengan Lasondrai ini. Kan ini saya lihat ada berita tak juga itu di media bahwa ini terkait dengan penutupan akses jalan menuju Lasondrai ini. Ya, kalau kita melihat ini atau mengamati yang terjadi di sana, bagaimana menurut ini? Apakah mungkin siapa tahu ada solusi-solusi yang ingin disampaikan, Pak Wahyu? Silakan.
Ya baik, terima kasih rekan Alil. Saya ingin menegaskan kembali bahwa dalam membangun sektor pariwisata itu tidak cukup hanya keterlibatan pemerintah, tetapi harus melibatkan banyak pihak. Ya ada namanya itu pentahelix yang terdiri dari ABCGM. Apa itu ABCGM? Akademisi. Jadi akademisi perlu dilibatkan dalam membangun sektor pariwisata. Kemudian community itu masyarakat, keterlibatan masyarakat itu mutlak perlu. Kemudian pemerintah government. Kemudian media termasuk. Yeah. Saya melihat persoalan yang ada di La Sonra ini itu terjadi karena tidak terwujudnya kolaborasi yang baik dari berbagai pihak itu yang saya sebutkan tadi. Kemudian saya melihat juga La Sonra itu bukan sebenarnya tujuan utamanya masyarakat menutup akses itu, tetapi itu hanya dampak dari ditutupnya lokasi pemakaman oleh pihak tertentu. Tetapi karena lokasi ini berdampingan dengan La Sonra, objek wisata La Sonra, maka otomatis juga orang tidak bisa masuk ke akses wisata tersebut. Maksudnya akses ini ditutup, tidak bisa masuk lagi ke La Sonra. Ya, pasti poli. Iya, begitu. Iya. Baik. Alhamdulillah. Ya, itu kan yang disampaikan Pak Wahyu kan akar masalahnya Bung Alil ya, yang menjadi sumber ya Bung Alil. Kalau dari sisi Pak Wahyu sendiri pengalamannya sebagai orang yang pernah menjadi orang nomor 2 juga di pengembangan pariwisata, kira-kira solusinya seperti apa? Yang sementara kita pikirkan hari ini kan, Ibu Lilis, kita semuanya ini berharap pemerintah turun tangan, dan itu tidak cukup kalau pemerintah desa. Maksudnya begini, biarlah proses hukum klaim atas lokasi pemakaman itu tetap berjalan sesuai dengan koridornya Bung Alil ya. Tetapi teman-teman juga minta pemerintah ini turun tangan. Karena kalau misalnya dari katakanlah dari kabupaten, apakah misalnya dari dinas terkait Dispora, ataukah mungkin wakil bupati atau bupati yang turun, yakin dan percaya saya akan dibuka itu Bung Alil. Karena cukup beliau mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat setempat, itu mungkin sudah bisa ada solusi. Dengan catatan itu tadi bahwa kolaboratif yang disampaikan oleh Pak Wahyu itu memang harus ada. Tidak bisa kita berdiri sendiri Bung Alil dalam meskipun kita punya tanah, karena laut itu bukan milik itu Bung Alil. Harus disadari itu pengelola-pengelola. Sama ketika saya ke Rumpiai. Oke, Anda punya yang segi 4 ini yang Anda beli hanya berapa meter. Tapi sungai yang ada di situ itu sungai negara itu Bung Alil. Jadi wajiblah ada kontribusi juga untuk desa atau daerah lah seperti itu. Bagaimana Pak Wahyu? Jadi baik, terima kasih Bang Ilham. Ada yang menarik sebenarnya dalam persoalan ini. Iya, apa itu? Kenapa saya bilang ada yang menarik? Karena akses masuk itu kan pernah satu-satunya pernah dibiayai oleh pemerintah. Dulunya kan hanya tepi empang ya. Iya, tepi empang. Betul. Iya. Dulunya hanya tepi empang. Kalau saya tidak salah informasi itu 2018 atau 2019. Pemerintah dalam hal ini ADD ya, desa ya? Ya saya dengar dari penuturan Pak Kades Pak Jaharudin dari ADD. ADD ya betul. Iya ADD. Namun karena pada saat itu tidak ada akte hibah yang diberikan oleh pihak yang punya empang itu kepada pemerintah. Ini masalahnya. Nah, jadi ini juga menjadi pengalaman bagi pemerintah sekarang. Apabila ada hibah itu secepatnya harus dibuatkan administrasi. Jadi menurut Pak Desa itu sampai saat ini belum ada akte hibahnya. Padahal perintisan atau pembangunan jalan itu dilakukan 2018. Nah, itu. Iya. Oke, Bung Alil.
Jadi memang kita perlu turun lagi nih. Mungkin mudah-mudahan formasi bisa turun ini, lakukan asesmen mendalam Bung Khalil. Lalu kira-kira mencoba menawarkan seperti apa solusi yang terbaik. Karena ini tidak boleh juga dibiarkan Bung Khalil. Saya 2 minggu berturut-turut di sana pergi camping setiap hari Sabtu bermalam, Minggu berpulang. Memang luar biasa kalau pagi Bung Khalil. Hari Sabtu sampai Minggu itu memang ruang parkir sudah tidak muat Bung Khalil. Oh. Begitu banyaknya orang antusias. Ini memang sangat viral ini tempat ini Bung Khalil. Orang satu keluarga. Bayangkan gitu bus-bus 3/4 itu. Kadang saya ketemu 1, 2, 3 yang masuk itu dari Sopeng. Mereka sudah reservasi Bung Khalil. Iya. Maksud saya ini ya, tinggal mau di manage dengan baik sebenarnya ini Bung Khalil. Dan sekali lagi saya sama dengan Pak Wahyu, Ibu Lilis, memang tidak bisa lepas dari peran pemerintah juga harus ada di dalam situ Bung Khalil. Harus diatur dengan baik karena tidak bisa juga berbuat banyak ini pemilik Lason Rai kalau dia tidak bersinergi dengan pemerintah karena akses jalan yang seperti disampaikan oleh Pak Wahyu memang cuma satu-satunya yang ada. Dan kenapa jalan itu kemarin dibangun melalui ADD, katakanlah kalau dia betul ADD, itu karena untuk menuju ke lokasi pemakaman. Oh, karena akses itu kan menuju ke pemakaman, tapi narapito ni reka nga wala sonray Bung Khalil di. Jadi memang di sini harus ada win-win solution seperti kata Ibu Lilis tadi, tidak boleh ada ego di sini Bung Khalil. Kalau ada ego tertutup terus itu Bung Khalil. Maka masyarakat apa? Rumpun namin lalu ke ditopa me bulalangnya dana desa napa dito gagaya irunto. Nah, itulah tadi seperti disampaikan Pak Wahyu, ada namanya program pelibatan akademisi, pelibatan masyarakat setempat. Masyarakat setempat itu biasa diwakili dengan kelompok sadar wisata, Pokdarwis namanya Bung Khalil. Itu dibentuk oleh desa. Iya. Seperti itu Bung Khalil dan sebagainya. Perlu ada bagi retribusi juga boleh ka makan nyamenan itu ko igana meruntuh wes aga tatama Yesus mabila memang masyarakat sih pada degagal itu kolena kira-kira bagaimana menurut Pak Wahyu? Bagi-bagi. Ya, sama-sama nyaman lah. Meskipun ada porsinya mungkin 70-30 di retribusi seperti itulah Bung Khalil. Win-win solution, Ibu Lilis tadi bilang win-win solution. Iya. Jadi yang perlu dibangun sekarang adalah komunikasi. Betul. Harus ada yang memediasi bagaimana hal ini bisa berjalan dengan damai. Begitu. Dan kemarin juga saya dapat informasi dari Pak Desa sendiri bahwa semenjak dia menjabat kepala desa 3 tahun yang lalu belum ada kontribusi ke desa dari objek wisata ini. Gitu. Itu yang saya maksud Bung Khalil. Jadi ya maka datone ra kapawe desa siba masyarakat we kana pelolongan deh me bolsi villa kan malole isu dia lalu malam aja ote Bung Khalil kayak orang warga kan. Jadi tidak bisa, makanya selalu gitu ada namanya gap sosial, selalu tidak bisa lepas. Jadi menurut saya ya kuncinya tadi itu pemerintah turun melakukan mediasi, diundang secara resmi pemilik Lason Rai Beach, diundang tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ, dilakukanlah musyawarah dan mufakat. Misalnya bagaimana ini Bung Khalil. Kan poinnya kan sebenarnya di sini adalah areal pemakaman Bung Khalil. Nah, kalau ada solusi katakanlah misalnya pihak Lason Rai kalaupun dia berhak atas klaim tanah itu dia menyediakan tempat. Tidak apa-apa, disitulah berbaginya dengan masyarakat Bung Khalil. Karena kan jalan yang seperti disampaikan Pak Wahyu tadi itu kan pitau empam nak kero diperlebar, makanya hanya satu mobil tidak bisa 2 arah karena memang. Nah kalau itu ditutup mau lewat apa? Mau lewat helikopter, mau lewat laut juga lebih besar lagi kosnya Bung Khalil. Satu saja akses. Jadi ya tak gatut toh ya kalau sonrena kalau egois sebenarnya di sini. Iya, seperti itu. Jadi untuk Anda yang ingin komentar, ya silakan bisa komentar di bawah di TikTok ataupun di YouTube dan Facebook IG Radio. Silakan Anda bisa komentar di sini. Iya. Dan masih terkait dengan Lason Rai ini, ya penutupan. Kalau bagi anunya itu, Amilo, biasa kan kita kalau ke sana ada kan karcis, iya, atau parkir itu untuk, ya karcis parkir. Bagaimana itu? Jadi sebenarnya di sana pengelolaannya belum profesional Bung Khalil. Dia juga kaget pun sebenarnya sekarang itu tiba-tiba pengunjung ramai begitu. Bagaimana? Ini kan ramai bukan karena
kemampuan manajemen untuk mendatangkan orang. Ini ramai kan, semua orang datang di sana kan. Sekarang media sosial ini kan luar biasa efeknya, Bung Alil. Setiap orang datang bikin TikTok, live TikTok, kemudian Instagram, YouTube dan sebagainya, itu kan membuat dia ramai. Tapi pengelola di sana tidak siap. Saya sendiri berapa kali masuk di sana tidak pernah dapat karcis, Bung Alil. Jadi? Iya, cuma tertulis di situ, cuma ibu-ibu dengan anak kecil kan kalau kita masuk di loket itu. Misalnya kalau saya, bermalam Pak, bermalam, oke 25.000 satu orang. Tidak bermalam ya 10.000. Berapa orang Ki? Misalnya 125. Parkir 10.000, begitu aja. Terus saya bermalam, bagaimana gazebo-nya? Gazebo free kalau malam sampai pagi karena tidak digunakan, kecuali kalau ada yang reservasi ya untuk menggunakan itu. Jadi memang belum profesional, Bung Alil. Oh, dia pernah profesional Belum. Petugas-petugas juga yang ada di dalam itu kan, yang mengatur itu kan belum punya seragam khusus bahwa dia adalah manajemen, dan aspek keamanan dan sebagainya juga belum diatur dengan baik. Beda ketika saya misalnya di Mendralo ya, di Kabupaten Pindrang yang Pantai Bahari juga, itu betul-betul profesional, belum. Kita merasa nyaman untuk bermalam dan kita merasa aman karena setiap saat dikontrol oleh security, Bung Alil ya, bagaimana keamanan kita. Memang belum. Makanya saya bilang ini cocok dibilang sampaikan Pak Wahyu tadi bahwa memang harus ada koordinasi atau kemitraan dengan orang yang paham tentang pariwisata, Bung Alil. Jangan dikelola seperti itu. Tidak boleh serampangan karena ini banyak orang tamu-tamu juga dari luar. Jadi ya harus orang yang punya experience, punya pengalaman di bidang itu. Karena kalau dikelola secara tradisional begitu, Bung Alil, sayang menurut saya. Apalagi tidak ada yang kita bilang tadi, tidak ada kontribusi terhadap daerah. Iya, kontribusi. Jadi perlu berbagi, misalnya nih 10.000 masuk. Iya. Dari 10.000 karcis masuk itu, Bung Alil, itu sekian berapa persen misalnya dari 10.000, katakanlah 2.500 masuk ke kas desa. Iya. Nah, itu 2.500 itu sudah termasuk pokjanya ya, pokdarwisnya itu yang kelola, itu nanti dibagi setiap akhir bulan, Bung Alil. Dan kalau itu jalan, saya pikir juga desa pasti maksimal untuk melakukan mencari jalan keluar, mempertemukan semua ini, Bung. Tapi kalau selama ini tidak ada, baru tidak ada juga koordinasi, sementara dia berada di wilayah pemerintahan desa kan. Ini yang menurut saya yang tidak boleh egois juga dengan yang seperti itu, Bung Alil. Iya. Oke, Ibu Lilis, masih ada kah? Masih ada. Masih ada kan? Dari sisi hukumnya, Bu Lilis, pandangannya itu bagaimana? Karena saya dengar ini kan berawal nanti setelah ada pengacara. Ada pengacara Losandra yang ada juga hubungan dengan keluarga. Mungkin agak bagaimana ya, sehingga responnya juga cepat oleh warga setempat. Itu gimana sebenarnya? Pengacara yang yang mereka gunakan itu kan mungkin menjadi sebuah mediator untuk menyampaikan informasi dari pihak pemilik ke masyarakat, karena tidak ada yang bisa mewakili dari pemilik itu ke pemerintah, ke masyarakat pemerintah setempat ya. Nah, jadi kalau saya sih kita belum belum terlalu ditahu sekarang masalahnya di mana, tetapi yang pasti bahwa penutupan ini tentu akan berdampak pada kepentingan pemilik lahan tersebut dan pemerintah setempat. Yang kedua, kalau saya ya terkait tadi dengan retribusi, ketidakprofesionalnya orang-orang yang ada di di dalam Losandra itu bukan berarti bahwa mereka tidak profesional karena ketidakmampuan, tidak, tetapi karena memang perhatian pemerintah di situ yang belum turun. Nah, coba beda yang itu kita ambil alih. Kalau pemerintah sudah turun tangan, Bang Alil, bahwa tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa terjadi, semua bisa terjadi baik karena itu sudah tertata. Nah, tadi sudah tertata, kalau pemerintah sudah turun tangan, kolaborasi antara semua pihak, semua elemen-elemen masyarakat yang ada di situ yang terkait dengan bidang pariwisata, sesulit apapun persoalan yang kita hadapi di dalam akses masuk ke pariwisata ini akan terpecahkan dengan sendirinya. Jadi ya sekali lagi komunikasi yang terbangun dengan baik itu akan memudahkan, informasi-informasi juga akan terselesaikan. Lalu kemudian saya melihat ini di dalam Losandra itu kalau wisata dengan baik itu cukup menarik, lebih mungkin tersaingi dari tempat-tempat wisata lainnya ada di Baru karena view-nya bagus, sangat bagus view-nya. Kelihatan malah sunsetnya ya.
Itu sampai ke malam hari, enggak, sampai kita enggak pernah. Jadi saya cuma dapat informasi kelihatan katanya kalau sampai sore. Yeah. Jadi semua seperti ini kan banyak orang yang memang ingin menunggu sunset itu sampai mereka berkunjung ke sana. Tetapi kalau seperti di kondisinya ya mereka akan turunkan niat yang melakukan itu. Nah kemudian boleh jadi misalnya pemilik lahan itu welcome, tetapi mungkin seolah-olah mereka berpikir bahwa yang ngapain kita selalu membuka diri kalau masyarakat juga tidak peduli dengan apa yang kita inginkan. Kan begitu. Nah, jadi kepedulian di sebenarnya kalau kita merasa memiliki karena kita sebagai masyarakat ya, kalau saya sebagai akademisi kuat apapun kita berkuat-kuat kalau tidak ada juga perhatian dari pemerintah ada gunanya juga. Ya? Jadi itu saya kira bang Adi. Oke. Oke, ya silakan Pak Wahyu. Ya. Jadi kalau menurut saya perlu dipahami dulu akar masalahnya ini. Warga sebenarnya awalnya tidak berseteru dengan Lason Rai, tapi hanya karena beririsan, warga hanya kesal dengan penutupan lokasi pemakaman itu. Tetapi banyak yang menduga bahwa ada keterkaitan erat antara pengelola Lason Rai dengan penutupan lokasi makam itu. Kan begitu. Jadi warga tidak melarang orang ke Lason Rai, tapi silakan cari jalan lain. Itu pentingnya. Masalahnya tidak ada jalan lain. Hanya kesal karena lokasi makam ini ditutup, dipagari, padahal makam ini katanya lokasi makam ini tuh jauh-jauh sudah ada sebelumnya, bahkan ada katanya yang sudah berusia hampir 100 tahun menuturkan bahwa lokasi makam itu kan sudah ada. Saya masih ingat katanya sejak kecil lokasi ini sudah ada. Tetapi ada kejengkelan mungkin warga terkait juga dengan pengelola di sana, maksudnya pengelola objek wisata, sehingga ini ada saling pengaruh di dalamnya. Jadi satu di makam di Pagari ada keterkaitan dengan pengelola di dalam, warga jengkel, warga kesal, puncak kekesalannya itu ya ditutup akses masuk. Oke. Sudah jelas sebenarnya. Seperti itu. Sebelum kita lanjut ini Om Ilo, saya bacakan ini komentar di bawah. JNB 142. Betul itu Pak, yang ditutup bukan Jalan Lason Rai, tapi Jalan Nelayan dan kuburan dusun ujungnya. Nah, ini warga mungkin warga Batu Putih ini. Iya. Oke, Om Ilo. Ya, cuma karena satu-satunya jalan, jadi setelah ditutup itu berdampak langsung seperti itu. Dari jalan lain. Bukan jalan masuk ke Lason Rai ditutup. Akses kurang, tetapi satu-satunya jalan menuju pura adalah melewati Lason Rai. Iya. Saya di lalu nak duai. Jadi kalau saya terakhir ini Bung Olil, memang seperti dikatakan Ibu Lilis dan Pak Wahyu tadi, pemerintah sekali lagi turun tangan Bung Olil dalam hal ini. Jadi bukan hanya pihak desa Bung Olil ya, tapi juga memang pemerintah di daerah. Karena fungsi pemerintah juga itu kan fungsi mediasi dan fasilitasi Bung Olil. Kita lihat di Jawa Barat yang sekarang menjadi selalu perbincangan meskipun terjadi pro dan kontra Bung Olil. Kalau ada kontra persoalan-persoalan ini kan cepat sekali turun gubernur itu mencari jalan keluarnya, mencari solusinya Bung Olil ya. Nah, oleh karena itu kita mengharapkan ini sebenarnya hal positif untuk pemerintah ketika dia turun tangan, karena ini kan melahirkan persepsi Bung Olil untuk daerah kita, daerah baru ini. Jangan sedikit-sedikit sudah mulai ada yang maju, ada lagi persoalan, ada lagi investor mau masuk, ada lagi persoalan seperti itu Bung Olil. Jadi ini kan sebenarnya
menjadi tugas bersama, Bung Khalid. Karena saya yakin pasti ada win-win solutionnya. Jadi hukum tetap jalan. Kalau misalnya memang Lasuan Rebic punya cukup bukti bahwa lokasi pemakaman itu juga adalah bagian dari yang dia beli, mungkin katakanlah seperti boleh dibuktikan dengan katakanlah dokumen-dokumen penunjang, Bung Khalid, ya, seperti sertifikat, gambar dan sebagainya. Tetapi objek wisata ini tidak boleh mati, tetap juga dia harus jalan. Nah, untuk kedepannya memang perlu ada kolaborasi, ada kemitraan dengan pemerintah desa setempat sebagai perwakilan pemerintah daerah dengan pemilik Lasuan Rai, bagaimana menata ini supaya semua yang ada di situ, Bung Alil, sama-sama nyaman, sama-sama enak, sama-sama menikmati. Sekarang kan sebenarnya kuncinya apa kalau sudah win-win solution, sama-sama menikmati, nyaman itu, Bung Alil, jalan semuanya itu. Yang jadi persoalan kalau hanya satu sisi yang menikmati sementara yang lain merasa bahwa jalan itu bukan jalan yang kau bangun sendiri, katakanlah seperti itu. Bang Ilo, kalau sama-sama kita sama-sama nikmati, tidak ada yang dimasalahkan. Tidak ada. Karena betul memang ini pasti dalam tanda kutip ada juga orang merasa enaknya di Lasuan Rai ini lewat semua mobil, bukan main ini, bukan ratusan mobil masuk keluar. Orang kan bisa menghitung kali 10.000 lah misalnya, ya belum. Yang sama dengan saya, Bu Lilis, bahwa kalau ini jalan dan dikelola secara profesional, Bung Khalil, ini menjadi tempat wisata utama ini, Bung Khalil. Kalah Dutunggang menurut saya. Kenapa? Karena orang berbicara tentang kos, Bung Khalil. Kalau malam Anda lihat view-nya, lampu-lampu berkelip-kelip itu di galangan kapal. Yang sekarang ada dock itu yang ada di sana. Kemudian kita lihat perahu-perahu rakyat lalu lalang di situ. Dan enaknya di sini orang bilang Mas Sulo bisa dapetin. Ada yang lain. Dan bayangkan itu bukan hanya orang datang. Di sana, sebenarnya di sana sudah jadi destinasi karena apa? Orang sudah bermalam, orang datang camping ground, bawa tenda semua. Saya waktu di sana itu saya hitung ada lebih 200 tenda yang terpasang di situ. Lebih 200? Bukan main-main emang, Bung Khalil. Ini lagi viral betul di sana itu. Banyak juga di. Banyak, Bung Khalil. Jadi mulai ada tempat bermain untuk anak, sudah mulai membangun villa pas di dekat perbatasan pagar. Malah dia mau tembok sudah nanti itu antara batas Lasuan Rebic dengan yang di sebelahnya itu yang ada kuburan, Bung Khalil. Dia mau pagar sudah itu. Ini tidak jauh-jauh beda lah sebenarnya dengan Ujung Batu, Bung Khalil. Cuma lebih menarik di sana lah menurut saya untuk sementara. Iya. Baik, saudara Iga dimanapun Anda berada, karena kita di penghujung acara ini, di acara Ogi Baru Menyapa, ini yang kita bicarakan terkait dengan dampak penutupan jalan wisata Lasuan Rai ini. Katanya bukan jalan akses ke Lasuan Rai, tapi jalan ke Puguran yang ditutup. Iya. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Wilo, sebelum kita pamit. Ya, mungkin kita berikan dulu sama Pak Wahyu. Pak. Tulis sebelum kita ambil kesimpulan, Bung Khalil. Iya. Mungkin langsung saya ke Ibu Lilis dulu. Silakan. Mungkin closing statement-nya. Agak sih lagi menikmati menu pagi juga mungkin. Iya. Oh begitu. Iya. Bagus sekali mungkin di sana kalau mau pergi untuk membuat konsep-konsep gugatan atau melakukan penyusunan membuat cerita. Di sana ya Bang Ilo ya. Iya. Karena jauh dari kebisingan. Kan kalau sudah jam 10 itu, jam 11 itu masih bising karena lalu lalangnya kendaraan. Seperti kalau di Lasuan Rai itu memang betul-betul untuk membuat satu membangkitkan inspirasi. Saya. Nah, kemudian kalau berbicara pada seperti statement, saya kira masyarakat lebih bisa memikirkan, lebih bisa memaknai apa yang kita bahas hari ini dan bisa menyimpulkan sendirilah. Saya hanya pada itu tadi bahwa masyarakat memperhatikan pemerintah terhadap
tempat-tempat wisata seperti Lampung Banyak, apalagi ada sedikit polemik yang terjadi di tengah hiruk pikuknya wisata-wisata yang berkunjung ke sana, ini akan bisa mudah terselesaikan ketika pemerintah sudah turun tangan. Saya kira ada perwakilan dari pemerintah, ada Pak Wahyu kita bisa menyampaikan itu, dan saya yakin juga bahwa ada pemerintah yang ikut serta dalam dalam kegiatan kita di Garuda baru menyapa pada pagi hari ini. Iya. Mereka buka sendiri. Itu saya kira itu Bang Ali, Bang Ilo. Iya. Oke. Ya. Oke. Jadi keterlibatan pemerintah ini harus di Om Ilo di. Iya. Iya. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Wahyu sebelum kita pamit. Ya. Ya, baik, terima kasih. Jadi satu kata kunci yang bisa saya sampaikan, pertama, bangun kolaborasi. Kedua, bagaimana membangun kolaborasi melalui komunikasi yang baik. Pemerintah, yang ketiga, pemerintah harus atau perlu memediasi supaya hal ini bisa berjalan dengan damai. Yeah. Itu saja 3. Yeah. Yang keempat, tapi ini tidak terkait langsung, tapi ini bisa menjadi satu pengalaman terkait akses matu. Manakala misalnya ada hibah dari warga ke pemerintah untuk membuat akses jalan, yang pertama harus diperhatikan adalah administrasinya. Kalau benar apa yang disampaikan Pak Desa kemarin bahwa akte hibah dari pemilik lahan yang dijadikan akses jalan itu sampai saat ini tidak ada. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Jadi sekali lagi, administrasi mengenai alas hak itu perlu menjadi perhatian utama. Itu sekian aja yang bisa saya sampaikan. Iya. Oke. Dan ini ada tadi ini yang harus ada kolaborasi. Jadi peran pemerintah terjun langsung, iya perlu juga. Kemudian ada plus 1 administrasi tadi yang perlu diperbaiki. Iya. Om Ilo, silakan. Kesimpulan kita pagi ini. Sebenarnya tidak perlu lagi kita simpulkan, sudah jelas semuanya. Kita sepakat semua yang hadir pada hari ini bahwa pemerintah harus hadir di tengah-tengah konflik atau kisruh yang ada di Lasondrai Beach, Bung Alil. Kalau Bupati hari ini mengatakan bahwa saya ingin berkunjung ke Lasondrai Beach dan saya undang tokoh-tokoh masyarakat termasuk Pak Desa, 100% saya yakin jalan akan dibuka, Bung Alil. Maksudnya cerita-cerita dingin di situ sambil bakar-bakar ikan di Lasondrai. Apalagi kalau saya tidak salah Bupati kan pernah ke Salam, Bung Alil ya, dengan kepala dingin, undang tokoh-tokoh masyarakat di situ, Batu Putih seperti Haji Sapri ya, Haji Sape itu, Bung Alil, dan orang-orang yang ada di sekitar itu di ujungnya itu kan boleh dikata semua, saya juga tidak mengatakan keseluruhan, tapi mayoritas pengikut daripada Haji Sape ya, Bung Alil ya. Ketika saya turun bermalam di sana dan tanya-tanya masyarakat. Yang kedua, untuk jangka panjangnya, Bung Alil, memang harus ada kerjasama kemitraan dengan pemerintah. Tidak boleh berdiri sendiri ini, Bung Alil. Dan termasuk Kadispora memberikan asistensi, memberikan pendampingan bagaimana agar pengelolaannya bisa lebih profesional lagi, Bung Alil. Karena ini aset yang luar biasa ini, Bung Alil. Tetapi aset ini tidak boleh hanya dinikmati oleh pengelola, juga harus dinikmati oleh daerah, Bung Alil, dan masyarakat sekitar yang ada di lokasi itu, supaya ada multiplier efek ekonomi yang dirasakan oleh banyak pihak, bukan hanya sendiri, Bung Alil, kan Pak Kiro. Nah, kalau sudah dirasakan semuanya itu pasti. Dan saya sudah menulis di berita kemarin meminta pemerintah segera turun tangan. Mudah-mudahan ini didengar atau ada yang menyampaikan 1-2 hari ini beliau turun, yakin dan percaya saya pasti ada solusi. Bung Alil ya, karena kita kan mengharapkan ini bagaimana sektor-sektor yang lain bisa berkembang untuk menyerap tenaga kerja. Dan di sana itu boleh dikata puluhan sebenarnya orang yang sudah bekerja itu sudah lumayan. Itu sudah mulai ada tanda-tanda baik, Bung Alil ya. Apalagi kalau orang-orang lokal semua sudah terlibat di situ kan lebih nyaman lagi, Bung Alil. Ya, seperti itu, Bung Alil. Ya, oke. Bung Alil. Ya, jadi 4C dalam menyelesaikan masalah di bawah, saya ingin mengatakan minimal 4C. Apa yang 4C?
Pertama kolaborasi, Iya. komunikasi, Komunikasi. dan Administrasi. Itu 4 C. Oke, Iya. Raja Lil. Oke. Satu lagi, Mbak. Iya, Satu tambah lagi. plus. Oke sih. Rasa semakin oke sih ini kalau udah turun tuh oke ke sana. Sebenarnya gampang aja tuh kalau menurut saya solusinya. Solusi sementara gampang saja itu Bung Elil. Kalau pemerintah daerah udah turun, menurut saya sudah insya Allah ada solusi lah. Ada. Isinya oke sih kalau sudah 4 itu ya. Apalagi nanti kalau bilang oke lah pemerintah anggaran tahun 2025, 2026 nanti diperlebar jalannya jadi 2 jalur. Yang punya empang itu kita minta untuk diwakafkan atau dibeli sesuai dengan NJOP, nanti daerah yang bayar. Kan senang namanya kalau begitu Bung Alil. Iya. Tapi itu tadi komunikasi harus ada. Jangan ini egois, ini pengelola ini mau sendiri, nggak boleh juga Bung Alil seperti itu. Besok agendanya apa kita Bung Alil? Tema besok apa ini? Tema kita, ya mudah-mudahan bisa besok kita bicara terkait dualisme KNPI, ya. Okay. Ya mudah-mudahan kita bisa komunikasi di 2 narsum kita. Yeah. Nah, mudah-mudahan nanti kita hubungi dua-duanya. Ini ada kubu KNPI versi Edi, ada juga versi Muhammad Padli. Iya. Dan Lel, Iya. harap dihubungi juga Kadis apa itu pariwisata pemuda. Oh, pemuda. Iya. Ya itu perlu. Iya, Bagaimana solusi? Jadi kalau dia hanya berduanya dikonfirmasi begitu, itu akan terjadi perdebatan. Jadi dalam perdebatan ini ada yang bisa memberikan solusi. Iya. Solusinya ya dari kepala dinas. Iya. Makan jatah. Iya. Jadi itulah sebenarnya manfaatnya kita ini Bung Alil. Banyak yang belum paham. Sebenarnya kita obrolan kita ini lebih banyak memberikan edukasi dan solusi. Meskipun kita bukan eksekutor ya, tapi paling tidak memberikan informasi-informasi yang kira bisa menjadi referensi, menjadi apalah untuk sebuah kebaikan. Tujuan lain tidak ada Bung Alil. Untuk melihat baru jauh lebih maju aja Bung Alil seperti itu. Iya. Oke. Sekalipun mungkin ya terkadang ada dalam bentuk kritik dan sebagainya Bung Alil. Iya, tapi ujung-ujungnya pasti ingin membangun baru lebih baik. Pasti seperti itu Bung Alil. Iya. Oke, sampai di sini untuk pertemuan kita di pagi ini. Ya, sampai jumpa besok lagi di acara yang sama di obrolan pagi atau Ogi baru menyapa. Iya. Oke sih. Tambah isinya. Iya. Kalau Ibu Lilis undang saya hari ini ke sore ini ke Los Angeles Beach, saya enggak apa-apa, saya meluncur. Nanti kita coba mediasi di sana, assessment dulu. Pak Cokas yang jadi fasilitator. Oh iya, dekat dari rumahnya. Iya, Om Cokas. Iya. Iya, tetangganya Sido dengan Batu Putih. Iya, kebetulan di sana kan dulu juga daerah-daerah kampanye saya itu banyak teman-teman yang masih ada di sana, jadi bisa dihubungi lah. Oke, makasih banyak atas kebersamaan tak semua dan mudah-mudahan dengan bincang-bincang kita atau obrolan kita pagi ini bisa memberikan manfaat, manfaat kepada kita semua, terutama pengembangan pariwisata di Kabupaten Baru. Ya betul, iya. Oke, dari Jalan Semangka nomor 95 Abungi Lalabata dan di Jalan Asoka nomor 26, ya ada Bang Ilo di sana. Ya, mohon pamit dulu. Iya. Jadi ini kalau mau lihat La Sonra ini sudah ini. Oh iya itu dia. Weh, cantik betul, indah betul, weh. Ada, jadi ratusan orang memang camping di situ di. Iya, Bung Alil. Ya. Sayang kalau tidak di. Sayang. Iya.
diatur. Terlalu kecil untuk ke depannya, itu terlalu kecil ini lokasi Bung Alil, terlalu masih mau lebih besar lagi. Memang menarik. Nanti kapan-kapan kita ke sana silaturahmi semua, ada Pak Wahyu, ada Ibu Lilis, bakar-bakar ikan. Kita undang semua teman-teman di formasi dan lain-lain. Ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.